Shalom saudara. Orang percaya kok menderita. Sebuah buku yang saya baca, kisah hidup dari seorang yang namanya Joni Eareckson Tada, orang remaja yang pada waktu itu mengalami kelumpuhan total akibat dia terjun di sebuah pinggir pantai yang ternyata airnya tidak terlalu dalam dan dia mengalami kelumpuhan dari leher ke bawah. Joni Eareckson Tada diprotes sama Tuhan karena dia merasa dia adalah orang yang saleh, orang yang selalu taat sama Tuhan. Dia berusaha hidupnya selalu berkenan kepada Tuhan, dia cinta Tuhan. Tapi kenapa dia mengalami penderitaan? Demikian juga dengan Nick Vujicic. Dia merasa hidupnya adalah sebuah kesia-siaan. Di usia 6-10 tahun dia berpikir untuk bunuh diri. Kenapa? Karena dia lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Orang tuanya adalah orang yang cinta Tuhan, orang yang percaya Tuhan Yesus, born again Christians. Tetapi satu gereja semua bertanya-tanya, termasuk juga hamba Tuhan di gerejanya pasti bertanya-tanya, mengapa orang tua Nick Vujicic memiliki anak yang lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Saya teringat bahwa tahun yang lalu, tepatnya Mei 98, ada kerusuhan yang disebut dengan kerusuhan Mei. Saya berjumpa dengan banyak orang Kristen yang juga jadi korban dari kerusuhan. Mereka juga bertanya, Pak, saya setiap hari berdoa, saya setiap hari menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya selalu taat kepada Tuhan. Saya selalu berusaha melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi toko saya dijarah, rumah saya dibakar. Saya mengalami penderitaan akibatnya Mei 98, kasus yang pasti kita ketahui saudara. Juga yang terjadi dengan pandemi pada saat ini, orang-orang Kristen kena yang namanya COVID-19. Walaupun dia berkata, Pak, saya sudah ucapkan firman Tuhan, Mazmur 91. Saya selalu berdoa tiap hari, saya sudah menjalankan prokes dengan ketat. Saya juga sampai nggak tahu dari mana saya tertular. Bahkan juga kita menjumpai ada orang-orang percaya, ada anak Tuhan yang meninggal dunia disebabkan karena COVID-19. Bahkan pendeta-pendeta pun juga ada yang kena COVID-19. Saya teringat kisah Ayub di dalam Alkitab. Ayub menderita, dan penderitanya bukan penderitaan yang ringan. Karena dia kehilangan kekayaan, kehilangan keluarga, dan kehilangan kesehatan. Sehingga Ayub berharap tidak pernah dilahirkan. Dia berharap mati ketika dilahirkan dan berharap mati saja. Dan 3 orang temannya, Elifaz, Sofar, dan Bildad, bikin seminar dengan satu pertanyaan, mengapa Ayub menderita? Temanya mengapa Ayub menderita? Dan setelah ada dialog yang panjang, karena dari pasal 3-37, ini dialog yang panjang sekali Ayub dengan teman-temannya. Ternyata teman-temannya Elifaz, Sofar, dan Bildad mengatakan, Ayub, kamu pasti ada dosa. Makanya kamu menderita. Jangan-jangan dalam hatimu ada sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan-jangan kamu melakukan orang lain dengan tidak adil. Jangan-jangan kamu menipu orang dalam bisnis. Jangan-jangan kamu punya bisnis tipu sana sini. Kamu tidak jujur. Makanya Tuhan marah sama kamu. Ayub marah. Karena kalau kita baca dalam Alkitab, dalam Ayub pasal pertama, Ayub ada orang yang saleh. Itu yang Tuhan katakan. Makanya Ayub berkata buat teman-temannya, penghibur, sialan kamu semua. Tapi palsulah kamu sekalian. Jadi artinya begini saudara. Seringkali kita suka mengatakan kalau orang menderita, orang sakit, kita berkata itu pasti dosa. Orang kena COVID itu pasti dosa. Orang meninggal itu pasti dosa. Orang kecelakaan itu pasti dosa. Dan seringkali kita mengkaitkan selalu ketika ada penderitaan pasti karena dosa. Memang ya, itu bisa menjadi sebuah disiplin dari Tuhan. Tapi mari kita lihat apa yang terjadi dengan kisah hidupnya Ayub. Kalau kita perhatikan garis besar kisah Ayub. Awal kisah Ayub kita temukan dalam Ayub pasal pertama dan pasal yang kedua. Dan tadi saya katakan ada dialog Ayub dengan kawan-kawannya, Elifaz, Sofar, dan Bildad, dan ada temannya yang satu lagi yang namanya Elihu. Dari pasal 3-37. Yang menarik adalah Tuhan berfirman. Nah ini menarik. Dari pasal 38-41. Mestinya kan setelah dialog yang panjang antara Ayub dengan teman-temannya. Dengan tadi pertanyaannya mengapa Ayub menderita, yang disimpulkan oleh Elifaz, Sofar, dan Bildad bahwa Ayub menderita karena dosa. Mestinya kan Tuhan jawab. Tapi ternyata kalau kita baca dalam pasal 38-41, apa jawaban Tuhan kepada Ayub? Ternyata Tuhan bertanya balik kepada Ayub. Lebih dari 70 pertanyaan Tuhan bertanya kepada Ayub mengenai segala hal yang akhirnya Ayub tidak dapat menjawab satupun dari seluruh pertanyaan-pertanyaan yang Tuhan ajukan. Apa maksudnya saudara? Ini dia pelajarannya. Masalah pertanyaan Ayub, kalau Ayub bertanya, Tuhan mengapa saya menderita? Tapi Tuhan berkata, apa hak kamu untuk mengetahuinya? Jadi dengan kata lain saudara, ada yang namanya kedaulatan Tuhan. Ada yang namanya hak Tuhan
untuk melakukan segala hal dalam kehidupan. Itu namanya kedaulatan Tuhan. Dia yang berhak melakukan segala hal. Orang Jakarta bilang, ya mau-maunya Tuhan gitu loh. Ya mau-maunya Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki, itu akan terlaksana. Itu yang menjadi haknya Tuhan. Itu yang namanya kedaulatan Tuhan. Saudara-saudara, itulah sebabnya akhirnya Ayub mengakui kedaulatan Tuhan. Ini yang seringkali missing dalam kehidupan orang percaya. Karena setelah Ayub mendengar pertanyaan-pertanyaan Tuhan, yang sebenarnya Ayub tidak bisa jawab, itu bicara tentang kemahakuasaannya Tuhan, tentang kedaulatan Tuhan. Ayub berkata begini, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Because you have the power to do what you want. Mau-maunya Tuhan. Ini kedaulatannya Tuhan. Saudara-saudara, kalau begitu gak enak dong jadi orang Kristen. Saudara, ini dia. Ini yang kita mesti pahami, saudara. Ya, ini kita mesti pahami dulu. Ya, ketika kita menderita, ketika ada orang percaya menderita, ketika kita tahu ada sahabat kita, orang tua kita, orang dekat dengan kita, mungkin juga orang yang kita tahu sangat-sangat pengasih Tuhan, menderita, tolong jangan terlalu banyak bertanya why. Kalau kita terus terjebak dengan pertanyaan why, mengapa saya menderita, kenapa saya yang kena COVID, kenapa saudara saya yang meninggal, kenapa orang-orang yang saya kasih mengalami seperti ini, kok saya Pak sudah sungguh-sungguh mengikut Tuhan, saya ditipu sama orang Pak dan saya menderita. Kenapa saya diperlakukan buruk orang lain, saya difitnah Pak. Kita suka bertanya why. Tapi baiklah kita bertanya what. Rubahlah pertanyaan saudara. What? Apa rencana Tuhan melalui penderitaan ini? Kenapa saudara? Karena kalau kita bicara tentang kedaulatan Tuhan, mungkin ada yang berkata, oh kok gitu, Tuhan yang kita sembah Tuhan yang jahat, Tuhan yang tidak mengasihi kita, Tuhan yang tidak adil. Kenapa orang saleh, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, kok menderita? Saudara, di balik kedaulatan Tuhan ada rencana Tuhan yang luar biasa. Saudara, hamba Tuhan Billy Graham berkata, even if we may not always understand why God allows certain things to happen to us. Walaupun kadang-kadang kita tidak memahami kenapa Tuhan mengizinkan ada hal-hal tertentu terjadi dalam hidup kita. We can know He's able to bring good out of evil. Kita tahu bahwa Allah sanggup menghasilkan, melahirkan, membawa kita mendapatkan hasil yang terbaik dari hal yang jahat. And triumph out of suffering. Kemenangan dibalik dari penderitaan. God works is mysterious ways. Cara Tuhan bekerja itu misteri. Misterius, kita nggak tahu kadang kenapa. Dia jauh melampaui kita. We won't understand everything that happens in our life. Kita nggak ngerti. Kenapa ini bisa terjadi? Saya suka mengatakan ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang nanti sampai di sorga saja kita bisa tahu. Bisa jelas semuanya. But we can be sure that God will take care of us. Tetapi kita harus yakin bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang melihara hidup kita. Saudara, apa yang terjadi dengan hidupnya Ayub? Tuhan berdaulat, tapi kedaulatan Tuhan tidak membuat kita, saudara, menjadi kecewa kepada Tuhan. Tidak membuat kita akhirnya tawar hati kepada Tuhan. Justru kita tahu bahwa kedaulatan Tuhan mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Tuhan memberkati Ayub, dikatakan dalam Alkitab 2 kali lipat. Dan saudara, tadi saya singgung di awal, Johnny Erickson Tada, yang semula protes sama Tuhan dan bertanya, kenapa saya menderita? Kenapa saya mengasihi Tuhan seperti ini? Saudara, dia belajar melukis. Dan saudara lihat, lukisannya luar biasa. Konon katanya saudara, lukisannya saudara, itu sampai ditaruh di White House. Ini Fujicik yang sempat berpikir untuk bunuh diri. Dia berkata begini, I believe in you. God doesn't give you a miracle. Jika Allah tidak memberikan kita sebuah mujizat, dulu dia berdoa, Tuhan supaya saya punya tangan dan punya kaki. Tuhan tumbuhkan kaki dan tangan. Engkau Tuhan sanggup. Tapi dia berkata, you are a miracle for somebody else's salvation. Dia berkata, saya tidak memiliki tangan dan kaki. Tapi saya bisa menjadi sebuah mujizat bagi orang lain. Dan orang mengalami keselamatan. Saudara, ini Fujicik kalau sudah lihat. Dia menjadi pembicara motivator. Dan berbicara di hadapan jutaan orang di atas muka bumi ini. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, God's way is still
the best way. Apapun masalah keadaan yang sudah hadapi saat ini, percayalah bahwa rancangan Tuhan buat kita bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati.